Om Swastiastu. Saya Iputu Aryadi Sugiarta Dani, NIM 20110312669 dari kelas 1F. Di sini saya mengambil materi 1, yaitu materi tentang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan, pengertian pendidikan. Kata pendidikan berdasarkan KBBI berasal dari kata didik dan kemudian mendapatkan imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses, cara, atau pembuatan mendidik. Kata pendidikan juga berasal dari kata bahasa kuno, yaitu dari kata pedagogi. Kata dasar pait yang berarti anak, dan juga kata ogogoh artinya membimbing. Dari beberapa kata tersebut, maka kita simpulkan kata pandagos adalah bahasa Yunani, adalah ilmu yang mempelajari tentang seni mendidik anak. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembang potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, pengertian pendidikan maha luas. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan, dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Yang kedua, pengertian pendidikan secara sempit. Pengertian pendidikan secara sempit adalah pengertian yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan keadaan penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial. Yang ketiga, pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajar, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar tetap memainkan permainan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Pengertian pendidikan berdasarkan ilmiah artinya berdasarkan pada kajian setiap karakteristik keilmuan dan setiap disiplin ilmu mempersembahkan terhadap pendidikan. Ciri-ciri pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Yang pertama, analisis. Maksudnya menjabarkan sesuatu hal dalam unsur-unsur yang lebih kecil karena dalam mendidik ada batas-batas tertentu. Dipandang dari sudut ilmu tertentu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, politik, ekonomi. Deskriptif, maksudnya menggambarkan secara terinci tentang unsur-unsur kependidikan yang menjadi objek penyelidikan. Empiris, maksudnya mengungkapkan prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan dalam menggunakan prosedur yang cermat. Melalui pendidikan berdasarkan pikiran yang luas, melalui dengan sesuatu asumsi, maksudnya suatu pendapat yang dikakui kebenaran tanpa membuktikan dengan kata lain suatu pendapat dalam suatu disiplin ilmu.
tertentu dalam pendidikan suatu diakui kebenarannya oleh para pemerhati pendidik. C. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pengertian sistem menurut para ahli, sistem adalah kumpulan komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan atau sama lain yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan, dikemukakan oleh Ellis M. Howard 1979. Sistem adalah sesuatu yang integral dari sebuah komponen. Komponen tersebut saling berpengaruh dengan fungsi masing-masing, tetapi secara fungsi komponen-komponen itu terarah pada pendapaian suatu tujuan, dimukakan oleh Umar Trita Raharja. Menurut tentang klarifikasi sistem yang diutarakan oleh William A. Schott dan Fitz Jr. 1974, sebagaimana diungkapkan oleh tentang M. Amrin 1992, diantaranya sebagai berikut. Sistem dipandang dari sudut wujudnya, terdiri dari sistem fisik, merupakan sistem yang ada dengan sendirinya di muka bumi secara fisik, seperti sistem tata surya. Sistem biologi merupakan sistem makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Sistem sosial merupakan sistem dalam kelompok manusia seperti keluarga, perkumpulan. Sistem dipandang dari sudut asal-usul, terdiri dari sistem ilmiah, merupakan sistem benda-benda ataupun peristiwa ilmiah baik fisik maupun biologik. Sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang, dilaksanakan, dikendalikan oleh manusia. Sistem dipandang oleh sudut hubungannya dengan lingkungan, terdiri dari sistem terbuka, merupakan sistem yang selalu menerima pengaruh dan masukan dari lingkungan. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungannya. Pendidikan sebagai suatu sistem sebagaimana diungkap oleh Rajendra Mudiaharjo. Gambarannya adalah sebagai berikut. Masukan pendidikan: input A. Informasi produk, informasi tentang peserta didik atau siswa. Yang kedua, informasi operasional seperti informasi tentang penduduk, barang-barang yang digunakan dalam pendidikan, pengetahuan atau ilmu. Yang B. Energi atau tenaga, masukan tenaga yang terlibat dalam pendidikan seperti tenaga pendidikan atau guru, penduduk yang terlibat dalam sistem pendidikan. C. Bahan-bahan, sumber-sumber bukan manusia yang terlibat dalam sistem pendidikan, barang-barang produksi seperti buku pelajaran, alat peraga. Yang kedua, penghasil nasional atau APBN, APBD yang disediakan untuk pendidikan seperti BOS, SPP. Transformasi, komponen tujuan pendidikan, organisasi pendidikan, masa pendidikan, program isi pendidikan, prasarana pendidikan, sarana dan teknologi pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pendidikan, peserta didik. Bentuk transformasi administratif atau manajerial pendidikan, yaitu proses pengelolaan pendidikan nasional oleh pemerintah. Transformasi operasional atau teknik pendidikan, yaitu proses pengelolaan pendidikan oleh sekolah dan pendidikan luar sekolah. 3. Hasil: A. Orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor. B. Orang-orang yang tidak dapat berperan sebagai pertama, seorang yang mengembangkan kemampuan atau terus belajar. Yang kedua, seorang menjadi anggota keluarga yang baik, menjadi warga negara baik, anggota masyarakat yang baik, dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi hamba Tuhan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Santi.